kita semua. Mohon izin perkenalkan, saya Apoteker Ade Sri Rohani M.Farm, salah satu dosen di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Interaksi dan Inkompatibilitas Obat. Mata kuliah Interaksi dan Inkompatibilitas Obat ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Farmasi. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memecahkan masalah terkait obat berdasarkan hasil interpretasi informasi dan data, serta data berbasis bukti untuk kemudian dipecahkan demi optimalisasi keberhasilan terapi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktik kefarmasian yang bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah Interaksi dan Inkompatibilitas Obat ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi interaksi obat yang mungkin terjadi berdasarkan jenis-jenis interaksi obat yang mungkin ada. Dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 sub CPMK yang dibagi dalam 14 kali pertemuan. Pada 7 pertemuan pertama, mata kuliah ini mahasiswa harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan serta memberikan definisi, tujuan, jenis-jenis dan manfaat interaksi obat. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis interaksi farmakodinamika obat. Pada pertemuan 7 selanjutnya, maka mahasiswa diharapkan mampu menganalisis interaksi farmakokinetika obat serta mampu menganalisis inkompatibilitas obat. Mata kuliah ini memberikan beberapa gambaran berupa interaksi obat secara umum, kemudian interaksi obat pada fase farmakodinamika, interaksi obat pada fase farmakokinetika, serta inkompatibilitas obat. Dengan demikian, mahasiswa juga diharapkan nanti akan bisa memecahkan dan memberikan solusi terbaik berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa jenis interaksi tersebut. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memecahkan masalah interaksi obat berdasarkan mekanisme yang ada serta memberikan solusi terbaik pada setiap kasus yang ada. Pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi yang telah dibagi, diawali dengan penjelasan mengenai definisi serta jenis-jenis dan manfaatnya, kemudian pembagian dari interaksi obat baik dari segi farmakodinamika, farmakokinetika, serta inkompatibilitas obat, terutama obat-obat injeksi. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah Interaksi dan Inkompatibilitas Obat ini adalah metode problem based learning, di mana mahasiswa dipaparkan dengan kenyataan kasus yang ada dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kasus yang diangkat berasal dari informasi yang terjadi pada beberapa sarana pelayanan kefarmasian seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun apotek. Kasus tersebut kemudian dikorelasikan dengan materi interaksi obat yang telah diberikan, kemudian diberikan kesempatan kepada mahasiswa secara mandiri maupun berkelompok untuk memecahkan masalah yang ada. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus, mahasiswa dilakukan metode pembelajaran berdasarkan self-paced learning, di mana mahasiswa diberikan tugas terstruktur dan juga penugasan mandiri. Mahasiswa diberikan keluangan waktu untuk belajar dari rumah ataupun di luar fakultas untuk mencari informasi, kemudian mengidentifikasi sendiri, penelusuran pustaka, serta memberikan resume terhadap informasi terkait dengan materi yang akan disampaikan pada minggu berikutnya berdasarkan materi perkuliahan yang telah diberikan kepada mahasiswa pada LMS. Secara sinkronus, metode pembelajaran diberikan secara langsung offline pada mahasiswa di kelas, di mana di dalam kelas terjadi interaksi, tanya jawab, serta pemberian tanggapan ataupun respon
baik dari mahasiswa maupun dari dosen terkait dengan materi pada hari tersebut. Kemudian di dalam kelas juga akan diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan tugas kelompok dalam hal studi kasus yang akan diberikan nantinya. Sistem penilaian yang diberikan pada mata kuliah ini dilakukan berdasarkan pemberian kuis, yaitu di pertemuan kelima, kemudian pemberian tugas berupa studi kasus dengan metode case method, lalu ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Pada case method, mahasiswa akan mencari informasi dari berbagai pustaka, kemudian menyusun serta memberikan gagasan terhadap kelompok, lalu menetapkan penyelesaian masalah secara kelompok dan memberikan ataupun mengunggah hasil kerja kelompok ke LMS elearning.usu.ac.id. Adapun ketercapaian CPMK pada mata kuliah ini dilakukan berdasarkan beberapa penilaian dan pembobotan berdasarkan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan tugas yang diberikan. Pada pertemuan kelima diberikan 1 kali kuis dengan bobot 10%, yaitu dengan indikator penilaian berupa scoring ya berdasarkan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Kemudian case method yang diberikan dinilai berdasarkan beberapa borang penilaian, yakni borang 1 untuk pemantauan pendefinisian masalah, borang kedua untuk penetapan masalah serta diskusi kelompok, borang ketiga penetapan kesesuaian penyelesaian masalah, serta yang keempat nantinya akan ada presentasi hasil kelompok di pertemuan ke-10. Case method ini memberikan proporsi nilai yang paling besar dalam mata kuliah ini, yaitu sebesar 50%. Dari pertemuan ke-6 sampai ke-10, di mana di pertemuan ke-10 tersebut akan ada penyajian hasil kelompok berupa presentasi dari case study yang diberikan sebelumnya. Adapun indikator penilaian yang diberikan pada case method ini, yang pertama adalah kesesuaian penetapan ataupun pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, ketepatan penetapan masalah. Yang ketiga, ketepatan dalam penyelesaian masalah. Keempat, keaktifan mahasiswa dalam diskusi, baik memberikan respon, bertanya, ataupun memberikan jawaban. Yang kelima, kerjasama tim yang kompak. Yang keenam, kesesuaian hasil dengan format yang diberikan. Yang ketujuh, keterbaruan referensi. Kemudian kedelapan, presentasi tingkat kemiripan ataupun plagiarisme. Dan terakhir adalah ketepatan pengumpulan waktu. Selanjutnya ujian tengah semester dengan bobot penilaian 20% dan ujian akhir semester juga dengan bobot 20% serta dinilai berdasarkan scoring pada rubrik penilaian. Demikianlah penjelasan deskripsi mata kuliah interaksi dan inkompatibilitas obat. Selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan penjelasan mengenai pembelajaran interaksi dan inkompatibilitas obat yang mengangkat topik interaksi obat fase farmakokinetika pada tahap metabolisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya jadi? Semangat nggak pagi ini? Semangat. Ya, harus semangat karena sudah sarapan ya. Kita harus mulai aktivitas lagi. Kita kembali lagi bertemu ya di pertemuan kedua ya dengan saya di mata kuliah interaksi dan inkompatibilitas obat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki topik kedua mengenai interaksi obat ya pada fase farmakokinetika. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi kita minggu lalu. Kira-kira di minggu lalu kan kita membahas mengenai interaksi obat pada fase farmakokinetika di tahap distribusi, gitu ya. Nah, apakah masih ada yang ingat? Kira-kira kalau misalnya seorang pasien diberikan warfarin dan juga mendapatkan terapi methylprednisolone, itu apakah
Tidak boleh. Kira-kira kenapa? Karena untuk fermentasi ini akan menggeser posisi warfarin di protein darah sehingga nanti kadar warfarinnya akan tinggi. Oke ya. Jadi dalam mutasi tersebut akan menggeser posisi warfarin dari protein darah. Nah, kata kuncinya saya review kembali bahwa kalau di distribusi itu sebagian besar obat itu berinteraksi karena adanya kompetisi terhadap protein darah, ya bisa albumin, ya bisa glicoprotein, ya protein darah yang diperebutkan oleh obat yang berinteraksi, nah, sehingga bisa menurunkan atau meningkatkan salah satu kadar dari obat. Seperti tadi, berarti warfarin tersebut bisa meningkat kadarnya karena posisinya digeser oleh komoditas. Oke ya. Berarti sudah siap untuk kita mulai materi hari ini? Siap. Oke, nah kita masuk ke materi selanjutnya, interaksi obat pada secara farmakokinetika pada tahap metabolisme. Oke. Nah, ada pencapaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi masalah terkait obat, terkait interaksi obat terutama secara farmakokinetika dalam optimalisasi keberhasilan terapi secara tepat. Nanti adik-adik setelah mempelajari mata kuliah ini, kalian harapannya bisa memecahkan masalah interaksi obat yang ada, ya, terutama di klinis gitu ya. Ada beberapa nanti ada resep pengobatan dari dokter gitu ya. Nah, kita bisa memecahkan masalah kalau memang ada interaksi yang terjadi, potensi interaksi yang terjadi. Oke. Kemudian kemampuan lain yang diharapkan adalah harapannya mahasiswa mampu memecahkan masalah interaksi obat secara farmakokinetika pada tahap metabolisme. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin brainstorming sejenak ya. Boleh silakan diambil gadgetnya masing-masing. Silakan di scan barcode yang ada di slide dan diisi kira-kira apa sih metabolisme itu? Ya, silakan adik-adik di scan. Kemudian apa yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengarkan kata-kata metabolisme? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Ini sudah masuk. Ya, ada banyak sekali jawaban yang masuk ya. Kita lihat ada yang mengatakan bahwa metabolisme itu mengubah obat toksik menjadi non toksik. Ya, nah seperti itu menganggap. Kemudian ada juga untuk mengubah obat non polar menjadi polar. Oke. Ada yang menyampaikan mengubah obat dari tidak aktif menjadi aktif, ya, dengan sekali persepsi. Kemudian ini sama ya, obat aktif menjadi aktif. Ini memproses semua hal yang masuk ke tubuh supaya dapat diserap oleh tubuh dan lanjut ke proses selanjutnya. Ya, oke. Nah, jadi dari semua istilah ataupun definisi yang kalian sampaikan di sini ya sudah mengarah ya, artinya sudah memiliki pemahaman yang sama mengenai metabolisme. Nah, oke. Saya lanjut dengan slide berikutnya. Nah, di sini kita akan pelajari mengenai bagaimana fisiologi metabolisme obat, mekanisme interaksi obat, dan juga data interaksi serta nanti terakhir manajemen klinisnya. Nah, fisiologi metabolisme obat dalam tubuh itu, nah secara prinsipnya bahwa sebagian kecil obat itu masuk ke dalam tubuh dan akan diekspresikan dalam bentuk kultur di urin. Tapi itu hanya sebagian kecil, tidak berubah artinya ya. Namun sebagian besar obat akan mengalami metabolisme yang tadi yang kalian sampaikan. Ada yang menyampaikan awalnya metabolisme toksik jadi tidak toksik gitu ya. Ada yang menyampaikan tidak aktif menjadi aktif atau sebaliknya. Nah, ini kita lihat jadi dalam metabolisme itu katakanlah ada satu jenis obat atau antibiotik gitu ya, bisa mengalami 2 fase. Fase pertama itu adalah meliputi reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Nah, tujuannya apa sih fase 1 ini? Kenapa obat tersebut harus masuk ke fase 1? Kenapa nggak satu fase saja ya? Nah, ternyata di fase 1 ini bertujuan untuk mengubah senyawa yang lipofilik ya, atau yang larut lemak, artinya sulit larut dalam air, menjadi senyawa yang lebih hidrofilik yang lebih mudah larut dalam air. Jadi sehingga mudah untuk diekspresikan. Ingat ya, jadi prinsipnya agar obat tersebut bisa diekspresikan berarti sifatnya harus hidrofilik ya, bersifat lebih suka air. Akan tetapi
beberapa obat ini ada ya, obat atau antibiotik nanti mengalami fase 1 ya, metabolisme fase 1 bisa reaksi oksidasi, reduksi atau hidrolisis, kemudian menghasilkan metabolit. Nah, metabolitnya ini terkadang metabolit ini tidak langsung menjadi bersifat hidrofilik. Nah, tapi masih bersifat lipofilik ya, sehingga masuk ke fase 2. Di fase 2 ini nanti akan dilakukan konjugasi ya, konjugasi, dan ini tentu tujuannya sama ya. Nanti dia akan meningkatkan polaritas ya, sehingga dapat meningkatkan kelarutan obat tersebut dalam air. Oke, untuk memahami mekanisme interaksi pada fase metabolisme ini nanti kita akan ketemu dengan beberapa istilah gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu istilah ini, karena selanjutnya istilah ini akan muncul di interaksi obat di fase metabolisme ini. Nanti akan ada yang disebut dengan substrat ya, ada yang disebut dengan inhibitor, ada juga yang disebut dengan inducer. Substrat ini adalah nanti supaya kalian lebih mudah memahaminya ya, ini adalah obat yang dipengaruhi gitu ya, yang dipengaruhi. Artinya obat inilah zat yang memang dimetabolisme oleh enzim tertentu. Dan nanti ketika ada obat lain, nah obat lain itu yang mempengaruhi substrat ini, gitu ya. Nah kemudian ada inhibitor. Namanya inhibitor berarti bisa menghambat, dia sebagai penghambat. Menghambat apa? Penghambat tadi kita jelaskan ya, bisa menghambat kerja enzim, gitu ya, atau menghambat produksinya, atau sebenarnya inducer berarti adalah penginduksi sesuai dengan namanya ya, penginduksi. Nah, istilah-istilah ini nanti yang harus kita pahami ya, bahwa nanti akan ada obat yang dimetabolisme atau substrat, ada obat yang menginduksi ya, atau ada obat yang menginhibisi. Nah, penginduksi tersebut tadi ya bisa juga menghasilkan lewat enzim inducer atau meningkatkan produksi enzim. Kemudian kedua proses ini nanti baik itu menginduksi maupun menginhibisi nanti akan mempengaruhi kadar daripada obat yang tadi kita sebut sebagai substrat ya. Nah, contoh interaksi obatnya kita lihat ya pada fase metabolisme. Oke, nah di sini saya buat ya bikin tabel beberapa obat-obat. Nah, tadi ya di sini kita sebutkan ini ada inhibitor, ada substrat yang dipengaruhi, ada inducer, ada substrat yang dipengaruhi. Nah, enzimnya adalah sitokrom P451A2. Jadi ceritanya obat-obat yang ada di kolom sebelah paling kiri ini adalah obat-obat yang menginhibisi enzim CYP 451A2. Sementara obat-obat yang ada di kolom 2 adalah substrat terhadap enzim sitokrom P451A2. Ya, yang kolom ketiga sebagai penginduksi, yang keempat adalah substrat P451A2. Nah, pertanyaannya, coba ya kira-kira ada yang bisa tebak tidak? Kalau misalnya seorang pasien mendapatkan terapi ciprofloxacin dengan aminopilin, ya perhatikan ya kolom-kolomnya, apakah yang terjadi terhadap aminopilin? Meningkatkah kadar aminopilin atau menurun? Bagaimana kadarnya? Meningkat atau menurun? Ya, bukan? Kenapa bisa meningkat? Karena cipro ini menghambat dari metabolismenya, maka aminopilin ini kadarnya bisa meningkat. Oke, yang lain paham dari tadi tidak yang disampaikan Bintang? Jadi di sini kita lihat ya jelas ya, ada inhibitor ya, ciprofloxacin ini menginhibisi ya, menghambat sitokrom yang 1A2 ini. Sementara aminopilin adalah substrat daripada 1A2. Nah, ketika ciprofloxacin ini menghambat metabolisme aminopilin, berarti tentu karena dihambat metabolismenya maka aminopilinnya sendiri kadarnya akan meningkat. Berarti nanti kadar aminopilin juga bisa meningkat. Nah, di sini yang terjadi nanti apakah terjadi toksik seperti itu ya, perlu dipantau. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini
saya mengarah ke kolom sebelah kanannya ya. Seandainya ini kita perhatikan lagi ya, ini adalah kolom inhibitor, kolom pertama, yang kolom kedua ini adalah substrat, kolom ketiga inducer, dapat substrat juga terhadap CYP 450, 2C9 atau 2C8. Oke. Misal, seorang pasien mendapatkan carbamazepin dengan fosfenitoin. Apakah, pertanyaannya ya, apakah kadar fosfenitoin meningkat atau menurun di dalam darah? Siapa yang bisa coba? Ya, Kevin, gimana? Kadar si fosfenitoin nanti menurun karena carbamazepin itu nanti dia menginduksi metabolisme si fosfenitoin sehingga kadarnya menurun. Kadarnya menurun karena tadi ya, paham kira-kira tadi? Ya, jadi tadi sudah jelas ya, fosfenitoin ini adalah substrat terhadap 2C8. Sementara carbamazepin menginduksi. Nah, kalau tadi menginduksi kan berarti meningkatkan kinerja atau meningkatkan jumlah daripada enzim CYP 2C9. Nah, kalau ditingkatkan otomatis fosfenitoinnya semakin tinggi ya, semakin cepat juga di metabolisme ya, sehingga kadarnya menurun. Oke, paham kira-kira ya? Ada yang belum tanya kan? Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini sama, oke ya, kita lihat. Lalu bagaimana kira-kira manajemen klinisnya? Jadi kita lihat, oh ternyata ada obat yang di metabolisme, ada yang menginhibisi, ada yang menginduksi. Lalu bagaimana cara manajemen klinisnya? Kita lihat ya. Nah, untuk manajemen klinis itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita hindari dulu interaksi yang jika memungkinkan maka kita hindari kombinasi obat. Yang kalau yang boleh satu, kenapa harus dua? Kalau redup kenapa harus tiga gitu ya? Jangan sampai ke polifarmasi terlebih dahulu. Kemudian atau bisa juga ganti obat dengan alternatif yang tidak berinteraksi, gitu ya. Ada tidak obat lain yang bisa digantikan sehingga tidak berinteraksi dengan obat tersebut? Yang ketiga, verifikasi dosis. Nah, kita bisa sesuaikan dosisnya. Apakah ditingkatkan dosis salah satu obat atau diturunkan, ya, supaya nanti tidak terjadi interaksi yang dikhawatirkan tadi. Lanjut, kita monitor kemungkinan efek samping. Kemudian kita edukasi pasien, ya. Itu berinteraksi atau tidak selalu kita edukasi, ya. Kita berikan informasi yang jelas tentang interaksi yang mungkin terjadi tadi. Ini ada kasus, ya. Seorang pasien sedang menjalani transplantasi jantung, ya. Sedang menjalani transplantasi jantung dan menerima terapi siklosporin. Oke, berarti kita dapat satu ya obat siklosporin. Kemudian pasien tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit tuberkulosis dan sedang mengkonsumsi rifampicin 600 mg sekali sehari. Ada dua ya, ada siklosporin, ada rifampicin. Oke. Pasien juga mendapatkan amphotericin B karena infeksi Aspergillus fumigatus. Oke, ada tiga ya amphotericin B. Dalam beberapa hari kemudian, kadar serum siklosporin mengalami perubahan dari 473 nanogram per liter menjadi 31 nanogram per mililiter. Nah, jadi berarti ini adalah peningkatan atau penurunan kadar? Penurunan kadar jauh sekali ya penurunannya, 473 menjadi 31. Ini kita lihat di sini ya. Jadi di sini ceritanya, ini pasiennya awalnya mengkonsumsi siklosporin saja tanpa obat lain. Ya, ternyata setelah beberapa hari pasien tersebut mengkonsumsi ini rifampicin. Nah, begitu rifampicin dan siklosporin di sini ketemu, ya artinya diberikan secara bersamaan, maka kadar siklosporin yang tadinya naik ya 473 tiba-tiba drop langsung turun ke 31. Ya, tapi ternyata setelah rifampicin turun kadarnya, ya. Maka siklosporinnya sangat-sangat rendah. Berarti tidak ada lagi yang menolak, tidak ada lagi yang menghambat, tidak ada lagi yang imunnya ditekan, sehingga imunnya tersebut menyerang jantung yang ditransplantasikan tadi. Nah, pertanyaannya, apa risiko yang terjadi pada kasus tersebut? Apakah A. resistensi terhadap Aspergillus fumigatus, atau B. ruam dan dalam pada seluruh tubuh, atau C. nyeri sendi disertai bengkak, atau D. penolakan transplantasi jantung, atau E. gangguan fungsi hati? Kira-kira yang mana? Iya, jadi penolakan transplantasi jantung. Tadi
sudah jelas ya bahwa siklosporin ini tadi kita harapkan untuk supaya tidak terjadi penolakan, kemudian ternyata kadarnya turun bahkan di bawah ya, ataupun subterapi, sehingga siklosporin itu tidak memberikan efek terapi sama sekali, ya, sehingga jantung yang ditransplantasikan itu dianggap oleh imun pasien tadi sebagai benda asing dan ditolak, gitu ya. Baik, tadi sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bapak. Oke, interaksi itu apa sih yang pertama kali kita lakukan, gitu ya? Kan tadi ada banyak ya. Lalu yang mana? Kita coba buka ya slide-nya ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin memang untuk penyelesaian masalah klinis yang terjadi. Dan ini memang sangat dibutuhkan informasi manajemen klinis ini di lapangan. Nah, jika misalnya kalian menemukan satu, katakanlah interaksi itu masih belum terjadi, masih di kertas resep, berarti kan potensi ya. Berarti potensi interaksi obat. Maka pertama sekali, jadi sebenarnya ini makanya saya seperti ini ya, urutannya dari atas yang ke bawah. Kalau masih bisa dihindari, maka hindari, ya, hindari interaksi itu. Hindari kenapa? Ya mungkin cuma satu obat saja barangkali, obatnya itu tidak perlu, ya. Tapi kalau memang dua obat itu memang perlu, gitu ya, coba perhatikan, ada tidak alternatif lain? Misalnya obat lain mungkin dari golongan yang obat dengan golongan yang berbeda, gitu ya, tapi memberikan efek yang sama. Atau mungkin dan pastinya tersedia. Katakanlah misalnya di rumah sakit, gitu ya, tersedia di rumah sakit. Oh ternyata obat sebenarnya ada sih alternatif lain, tapi tidak tersedia di rumah sakit ini atau dimanapun di kota itu tidak tersedia. Maka kita masuk ke modifikasi. Kita bisa modifikasi dosisnya, yang mana yang kita turunkan atau naikkan kadarnya, gitu ya. Kita bisa juga kita nanti modifikasi interval. Boleh tidak diberikan mungkin tidak kasih jarak 4 jam seperti itu, ya. Kalau juga misalnya tidak ada penggantinya, kemudian dimodifikasi juga dikhawatirkan masih tetap terjadi interaksi, maka kita harus pantau yang 4/5 ini. 4/5 selalu monitor pasien. Nah, kalau misalnya pasien itu ternyata nanti efek interaksi itu adalah hipoglikemia, ya, kadar gula darah rendah, maka perhatikan gejala-gejala hipoglikemia. Misalnya tremor, pusing, gitu ya. Nah, kemudian kalian edukasi ini pasien yang poin 5. Edukasi pasien yang menandakan bahwa itu terjadi tanda-tanda interaksi obat. Oke, ada lagi? Baik, sudah paham semuanya tadi? Oke, baik, kalau sudah paham, minggu depan kita mungkin akan ini ya, masuk ke case study ya, seputar dengan metabolisme ini. Nah, saya akan nanti 2 case study yang berkaitan dengan resep yang memang sudah terjadi dan ada di pasaran ini. Kalian cari nanti kira-kira coba identifikasi apakah memang bisa ada terjadi interaksi obat secara farmakokinetika pada fase metabolisme di resep yang akan saya berikan. Baik, adik-adik, berhubung juga waktunya sudah habis, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu depan ya dengan materi mengenai interaksi obat pada fase ekspresi ya. Dan sebelumnya juga kita akan membahas terlebih dahulu nantinya case study yang akan kita